Gadis ini diperlakukan layaknya seekor kuda pacu. Ia merayap di atas rumput lalu terjatuh. Namun ia tak menyerah, ia segera bangkit dan menyalip lawannya. Sang ayah yang melihat kejadian itu langsung menghentikan mereka. Saat waktu makan, gadis itu harus bersembunyi di bawah meja karena semua kursi sudah diduduki saudara-saudaranya. Ia lalu diseret keluar. Ia selalu dibully oleh saudaranya dan gadis itu sudah tak tahan lagi. Ia pun mencoba kabur dari rumah. Saat ditemukan ayahnya, ia sedang tidur di kandang kuda. Disitulah sang ayah menyadari bakat anaknya dan mulai mengajarinya pacuan kuda. Tak butuh waktu lama, gadis itu langsung jatuh cinta pada olahraga tersebut. Ketika tumbuh dewasa, ia menjadi joki profesional dan berhasil memenangkan kejuaraan pertamanya. Namun kemudian tragedi terjadi, kakak perempuannya meninggal dalam kecelakaan pacuan kuda. Setelah pemakaman, sang ayah melarang gadis itu untuk balapan lagi. Tapi ia menolak melepaskan mimpinya, jadi ia pun memutuskan pergi dari rumah dengan keadaan marah. Gadis itu lalu bergabung dengan sebuah tim pacuan kuda. Namun ia satu-satunya perempuan di sana. Ia pun terpaksa harus mandi bersama para pria. Para joki laki-laki punya ruang ganti mewah, sementara dia hanya diberi ruang penyimpanan yang kotor. Bahkan saat ia mulai balapan di lintasan, perhatian orang-orang hanya tertuju pada penampilannya. Tapi gadis itu tak peduli, ia berlatih keras setiap hari untuk memperkuat tubuhnya. Demi memenuhi syarat berat badan, ia mengatur pola makan dengan ketat, membungkus tubuh dengan plastik dan pakaian tebal, lalu duduk di mobil dengan pemanas menyala. Gadis itu bahkan terus berolahraga di sauna. Akhirnya, ia lolos kualifikasi untuk mengikuti perlombaan. Saat lomba dimulai, ia menyalip lawan satu persatu dengan mudah. Tapi ketika hampir mencapai garis akhir, ia terjatuh dari kuda dan mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri. Saat gadis itu terbangun, ia hanya bisa duduk di kursi roda. Melihat teman-temannya balapan, ia menangis sedih. Gadis itu pun dengan semangat mencoba menaiki kuda dan akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjalani rehabilitasi hingga akhirnya pulih total. Ia kembali mengenakan seragam balap dan mengikuti perlombaan tingkat nasional. Tak ada yang percaya padanya, peluang kemenangannya pun hanya 1/100. Saat tembakan start terdengar, semua peserta melesat. Ia tertinggal di belakang, namun tetap bersikap sangat tenang. Di setengah putaran terakhir, ia menerobos maju. Sang ayah bersorak dengan bangga. Ia memimpin dengan cepat lalu berpindah jalur. Saudara-saudaranya pun bersorak mendukung. Seperti kilat hijau, ia melintasi garis akhir di posisi pertama. Gadis itu menjadi perempuan pertama yang memenangkan perlombaan tingkat nasional dalam 155 tahun. Ini adalah kisah nyata. Apakah kamu tahu siapa gadis ini?